Orang mati sudah biasa kita dengar. Kita biasa mengucapkan atau mendengarkan kata turut berduka cita. Tapi yang berbeda adalah kalau orang mati dan bangkit, itu luar biasa. Ada orang mati dan tiba-tiba hidup lagi, itu luar biasa. Lebih luar biasa lagi jika ada orang yang tahu kapan dia akan mati dan kapan dia akan bangkit. Ada loh orang yang seperti itu, namanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus tahu kapan dia akan mati dan kapan dia akan bangkit. Bahkan Yesus Kristus pernah membangkitkan orang mati yang sudah mati 4 hari, sudah dalam lubang kubur, dan Yesus Kristus membangkitkannya. Namanya adalah Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini orang Kristen suka untuk merayakannya. Dan perayaannya dilakukan di hari Minggu dengan cara ibadah hari Minggu. Semua orang Kristen ibadah di hari Minggu. Kenapa? Karena merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena tidak ada satupun seorang pemimpin agama, seorang nabi sekalipun yang pernah hidup di dunia ini dan pernah mati dan bangkit lagi, kemudian pelayanan lagi. Nggak pernah ada yang seperti itu. Kecuali hanya Yesus Kristus sajalah yang pernah ada di muka bumi ini, melayani banyak orang dan mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati dan melanjutkan pelayanannya. Oleh sebab itu orang Kristen di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan cara ibadah raya setiap hari Minggu. Dan setiap setahun sekali seluruh dunia orang Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan sebutan Paskah, ibadah Paskah. Saudaraku, memang banyak yang berusaha ingin memahami tentang Yesus Kristus yang adalah Allah, menjadi manusia, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Mereka berusaha untuk memahaminya, untuk belajar mengerti, kok bisa ya Yesus jadi manusia, terus mati dan bangkit. Kenapa bisa? Mereka mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahaminya, tapi kagak bisa, nggak bisa ngerti-ngerti, nggak bisa paham-paham. Akhirnya mereka buat kesimpulan bahwa itu adalah ajaran kebodohan. Dan mereka menganggap itu namanya pembodohan. Waduh, masa sih nggak bisa paham, nggak bisa ngerti, lalu berkata itu adalah pembodohan? Ada loh orang-orang kayak gitu. Saya kasih bukti. Misalkan di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Firman Allah berkata demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ada yang menganggap bahwa itu satu kebodohan. Sayang sekali. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya ingin mengatakan ada paling tidak 3 hal kenapa Yesus Kristus bangkit. Yang pertama, untuk menyelamatkan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Semua orang umumnya sadar bahwa dirinya berdosa. Biasanya begitu. Semua orang tahu bahwa dia tidak sempurna, berdosa di hadapan Tuhan. Dan semua orang juga tahu kok, ya normalnya begitu, bahwa akibat dari dosa adalah neraka. Kenapa? Karena Tuhan itu suci dan kudus. Pasti murka dengan hal-hal yang disebut sebagai dosa. Kalau demikian, bagaimana? Siapa yang bisa datang menghadap Tuhan? Siapa yang bisa lolos dari neraka? Sedangkan hidupnya adalah orang yang berdosa. Kebaikannya saja tidak sanggup untuk membuat dirinya yang berdosa menjadi orang yang benar. Siapa yang bisa memperdamaikan umat manusia dengan Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia mau mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita, untuk memperdamaikan umat manusia dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan di sorga. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita diperdamaikan oleh Allah.
Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan oleh hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyediakan keselamatan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dipastikan memperoleh keselamatan. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, kenapa Yesus Kristus bangkit? Untuk memberikan hidup yang penuh pengharapan. Firman Allah berkata, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi, setiap mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka hidup yang dia lalui hari demi hari selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan karena disertai oleh Tuhan. Sehingga Anda jangan cepat-cepat putus asa. Jangan kalah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan situasi. Memang kita sedang menghadapi pergumulan tentang wabah COVID-19, yaitu virus novel corona. Kita lagi menggumuli itu. Jangan cepat putus asa. Ayo, tetap punya pengharapan. Lihat hari esok ada pengharapan. Tuhan pasti memelihara engkau. Dan yang ketiga, mengapa Yesus Kristus bangkit? Yang pertama dikatakan untuk menyelamatkan. Yang kedua dikatakan untuk memberikan hidup yang penuh pengharapan. Dan yang ketiga, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Kita lihat Roma 1 ayat 3 sampai dengan 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Thus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, berkorban untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib, dan bangkit untuk memberikan keselamatan bagi kita. Saudaraku, pada saat ini, ketika engkau mendengarkan program Jepro, firman Tuhan ini adalah kesempatan yang indah. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan keselamatan? Tuhan memberikan jalan yang indah kepada kita. Dengan cara kita datang kepada Tuhan, kita akui kita orang berdosa. Memang kita pantas masuk neraka. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bersyukur Yesus telah mati di kayu salib menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita. Dan kita mengundang Tuhan Yesus, masuklah di hatiku sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku satu-satunya di muka bumi ini. Dan belajarlah mengiring Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu. Karena Dia telah menyediakan keselamatan bagi kita. Engkau akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Tuhan berkati.